Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dr. Iis Rodiah MMPD selaku dosen pengampu kami, dosen mata kuliah strategi pembelajaran BAI. Yang kami hormati seluruh teman-temanku mahasiswa-mahasiswi program pasca sarjana yaitu Darussalam, khususnya semester 3A angkatan tahun 2019. Baik, di sini kami dari kelompok 9 atas nama Ilzam Habib akan membahas sedikit ringkasan mengenai materi strategi pembelajaran kooperatif yang kami ringkas berdasar pada kami bahwa pada pembelajaran kooperatif, strategi pembelajaran kooperatif kami mengambil 4 buah bahasan. Pembahasan yang pertama pembahasan yang akan kami bahas di PowerPoint ini, yang pertama adalah pengertian pembelajaran kooperatif, yang kedua tujuan dan prinsip pembelajaran kooperatif, yang ketiga rancangan pembelajaran kooperatif, dan yang keempat keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Pertama akan kami bahas mengenai pengertian pembelajaran kooperatif sendiri itu, atau pembelajaran model kooperatif sendiri itu apakah pengertiannya. Pada dasarnya kami mengambil dari beberapa ahli. Pembelajaran kooperatif itu sendiri adalah salah satu pembelajaran yang berdasarkan pada paham konstruktivis. Menurut pendapat Slavin, bahwa pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja secara kelompok yang dilakukan secara kolaboratif yang beranggotakan 4 sampai 6 orang. Kemudian adapun tujuan dan prinsip dari pembelajaran kooperatif sendiri itu, tujuannya itu agar dapat meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas sekolah ataupun tugas-tugas akademik yang cukup sulit. Tujuan yang kedua, agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai perbedaan latar belakang, menghargai sebuah perbedaan latar belakang baik sosial, agama, dan budaya, agar kita tetap bisa menghargai sebuah perbedaan. Tujuan yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa berbagai tugas aktif, baik itu tugas bertanya ataupun tugas menghargai pendapat orang lain. Tujuan yang keempat, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau pendapat, dan mau bekerja dan belajar secara kelompok. Adapun prinsip dasar yang bisa diambil harus memenuhi hal-hal sebagai berikut. Itu menurut pendapatnya Nur, prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota kelompok siswa memiliki bertanggung jawab atas semua yang dilakukan dalam kelompoknya. Yang kedua, setiap anggota kelompok siswa harus tahu bahwa semua anggota kelompok itu memiliki tujuan yang sama. Kemudian setiap anggota kelompok siswa harus berbagi tugas dan tanggung jawab yang sama sesama anggota kelompok. Kemudian setiap anggota kelompok akan dievaluasi. Yang selanjutnya, setiap anggota kelompok atau siswa berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan belajar bersama selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian prinsip yang terakhir, setiap anggota kelompok itu siswa akan diminta dan bertanggung jawab secara individu atau secara kelompok yang ditangani dalam kelompok kooperatif tersebut. Langkah-langkah dalam strategi pembelajaran kooperatif itu harus sedikitnya meliputi 4 hal. Antara lain, yang pertama adalah penjelasan materi,
Dalam tahap ini merupakan tahap penyampaian pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Pada dasarnya pada poin pertama itu guru harus menjelaskan materi yang akan dibahas pada pertemuan itu dan disampaikan kepada kelompoknya masing-masing. Kemudian yang kedua, belajar kelompok. Dalam tahapan ini dilakukan guru memberikan penjelasan materi. Penjelasan materi siswa bekerja dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian yang ketiga, penilaian. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif itu bisa dilakukan melalui tes maupun kuis, baik itu dilakukan secara individu maupun secara kelompok. Kemudian setelah itu pengakuan tim guru itu harus pada penetapan tim yang dianggap paling menonjol itu harus diakui. Guru harus mengakui setiap tim yang dianggap menonjol dan memberikan motivasi kepada kelompok tersebut agar terus berprestasi. Pada dasarnya itu tidak hanya anggota kelompok yang itu, akan tetapi anggota kelompok yang lain pun harus diakui hasil belajarnya dan hasil bekerja kelompoknya. Kemudian ada rancangan yang harus dimulai lebih awal. Rancangan kami bisa singkat di situ. Rancangan pembelajaran kooperatif itu yang pertama itu guru harus menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa tujuan apa yang bisa didapat dan memotivasi yang bisa diperoleh oleh siswa, memotivasi agar siswa itu terus bekerja, belajar, dan semangat belajar. Kemudian menyajikan informasi di sini adalah menyajikan informasi mata pelajaran yang akan didiskusikan dan membagi materi yang akan didiskusikan kepada setiap kelompoknya. Kemudian mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, memilah setiap kelompoknya bisa 5 orang ataupun 6 orang, kemudian ataupun dalam satu kelas itu bisa dibagi menjadi berapa kelompok, itu harus diorganisasikan terlebih dahulu. Kemudian membimbing kelompok bekerja dan belajar, membimbing setiap kelompoknya agar dalam belajar kelompok itu bisa bermaksimal, bisa hasilnya itu bisa maksimal dan bisa kerjasama antara kelompok satu dan kelompok yang lain. Kemudian yang selanjutnya evaluasi. Setelah dilakukan sebuah diskusi kelompok atau bekerja secara kelompok, perlunya kita melakukan sebuah evaluasi terhadap masing-masing kelompok yang sudah terbentuk. Kemudian yang terakhir adalah memberikan sebuah penghargaan ataupun reward. Guru itu harus memberikan sebuah penghargaan kepada kelompok yang dianggap paling menonjol, paling berperan aktif, dan juga guru itu memberikan sebuah reward kepada masing-masing kelompoknya terhadap hasil kerja kelompok yang sudah diselesaikan oleh tiap masing-masing kelompok. Itulah rancangan, sekilas singkat rancangan yang harus dilakukan sebelum kita memulai pembelajaran kooperatif. Kemudian adapun keunggulan dan kelemahan dari strategi pembelajaran kooperatif. Pertama itu ada keunggulan yang diperoleh dalam pembelajaran kooperatif itu siswa itu dapat berkelompok sambil belajar. Kemudian adanya optimalisasi partisipasi siswa dalam belajar. Kemudian adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagi dengan pasangan dengan sesama siswa dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah sebuah informasi dan berlatih sebuah komunikasi. Kemudian yang selanjutnya adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagi dengan pasangan yang berbeda dengan secara singkat dan teratur. Adanya sebuah hubungan positif, adanya sebuah komunikasi yang baik, koordinasi dan komunikasi baik, kemudian adanya percaya diri yang tinggi, adanya kemudian perilaku dalam tugas lebih,
sikap yang baik terhadap guru dan sekolah, adanya dapat membantu siswa itu bertanggung jawab terhadap belajarnya, dan ada kemudian siswa itu meningkat kognitifnya secara kolaborasi, dan dia bisa mengkomunikasikan, mengorganisasikan apa pendapat ataupun ide yang bisa disampaikan kepada teman-teman sekelasnya. Itu adalah keunggulan dan kelemahan, itu adalah keunggulan dan dalam pembelajaran kooperatif. Adapun kelemahannya dalam pembelajaran kooperatif sendiri itu yang pertama itu kelemahannya itu siswa yang pandai itu akan cenderung mendominasi, sehingga dapat menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang kognitifnya itu rendah atau kognitifnya itu lemah. Merasa minder karena temannya itu pandai, sehingga dia merasa minder tidak bisa sendiri, sehingga itu merasa pasif dalam kelompoknya tersebut. Kemudian dapat terjadi siswa yang sekedar menyalin pekerjaan siswa yang pandai tanpa memiliki pemahaman yang benar. Ini istilahnya ya singkatnya itu hanya menyalin atau melihat hasil pekerjaan teman-temannya saja. Itu kelemahannya di situ. Kemudian pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat duduk yang berbeda-beda serta membutuhkan waktu yang khusus. Dalam belajar kooperatif itu kelemahannya itu perlu pengaturan tempat duduk yang berbeda-beda serta membutuhkan waktu yang khusus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam pemaparan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.